قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut firqatun najiyah. Najiyah artinya apa, Bu? Selamat. Sampai halaman berapa? Dibaca enggak ini, Bu, di rumah ini? Jadi koleksian di lemari ya. Yang belum buka plastiknya dibuka plastiknya. Ampun. Sampai poin berapa kemarin? Halaman 18 ya. Poin 2. Baik. Kita masih bahas manhaj firqatun najiyah. Poin pertama kesimpulannya, golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Poin kedua, golongan yang selamat jika terjadi perselisihan kembalikan pada apa? Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, tindakan semacam itu adalah paling utama untuk kalian dan yang paling baik akibatnya. Terus sekarang lihat poin nomor 3. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan. Dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata, lihat perkataan Ibnu Abbas kaitannya dengan Al-Hujurat ayat 1 tadi. Arahum sayahlikun aqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Aku kira mereka itu akan binasa. Aku berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Namun mereka katakan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Ahmad Syakir menilai sahih hadis ini. Berarti kesimpulannya, Bu, dari poin nomor 3, perkataan Allah dan Rasul lebih didahulukan dari perkataan manusia. Walaupun itu perkataan ulama. Sampai nanti perkataan sahabat Nabi. Kesimpulannya ya,
Kita mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya daripada perkataan manusia lainnya. Walaupun ada nanti si A berkata, si B berkata, sampai pun pada sahabat Nabi, jika itu bertentangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Ibnu Abbas tadi, walaupun itu Abu Bakar dan Umar sekalipun. Abu Bakar mengatakan demikian, Umar mengatakan demikian, namun menyelisih apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, tetap dahulukan perkataan Rasul. Tadi Ibnu Abbas bawakan itu dengan perkataan, bandingkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi dengan orang-orang di bawah para sahabat. Abu Bakar, Umar sudah ada jaminan surga, Bu. Itu sudah ada jaminan surga itu. Dalam suatu hadis Nabi SAW katakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar juga di surga. Ini sudah dapat jaminan surga. Tetap nggak bisa dibandingkan perkataannya dengan perkataan Rasul. Rasul bilang A, kok berselisih dengan Abu Bakar misalnya, maka perkataan Abu Bakar tertolak. Apalagi dengan orang-orang di bawah para sahabat. Apalagi dengan orang-orang zaman belakangan. Jauh sekali. 1441 Hijriah setelah itu. Berarti setelah Nabi SAW Hijriah itu baru tahun 1441. Orang belakangan ngomong. Jika menyelisih perkataan Allah dan Rasulnya, firman Allah dan sabda Rasul, maka perkataan itu tertolak. Contoh, Bu, masalah kiamat, masalah gaib. Ya, masalah kiamat itu masalah gaib. Rasul ketika bertanya pada Jibril, ya, maaf, Jibril ketika bertanya pada Rasulullah SAW, kapan kiamat itu datang? Mata sa'ah. Kapan kiamat terjadi? Ketika itu Rasul saja mengatakan bahwasanya yang bertanya dibanding dengan yang ditanya, yaitu Rasulullah SAW, tidaklah tahu. Dua-duanya nggak tahu. Rasul tidak tahu, dibandingkan dengan Jibril juga tidak tahu. Maka menunjukkan perkara hari kiamat itu perkara apa? Gaib. Sudah diam. Kalau ada disebutkan tanda-tanda kiamat, cuma sebatas tanda-tanda saja, Bu. Gak bisa dibawa kemana-mana lagi. Itu kaidah penting itu. Ya. Disebutkan tanda-tandanya, nanti akan datang Dajjal. Sudah imani saja, Dajjal nanti datang. Nanti akan datang Imam Mahdi. Maka sudah diimani saja, Imam Mahdi juga nanti ada, gitu. Nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Imani saja, Nabi Isa turun di akhir zaman. Ibu baru dapat dalil global kayak gini, imani seperti ini. Nanti kalau dapat dalil rinci lagi, imani lagi. Makin rinci, imani lagi. Kalau tidak ada dalil, gak usah bicarakan, diam. Ya, karena Rasul dari dulu cuma batasi kayak gitu. Maka tidak boleh ada yang lancang lebih daripada Rasulullah SAW. Nah, makanya kadang ibu-ibu itu galau. Ini berita-berita itu macam-macam, apalagi ahli YouTube di sini ibu-ibu. Ya. Itu Imam Mahdi muncul nanti tahun 2020. Sekarang usianya 39 tahun. 2015 itu 35 tahun. Ya, sekarang 2019 ya 39 tahun. Tahun depan 40 tahun, siap dibaiat. Ngaur. Gampang bantahnya itu. Dapat berita, ya, dia baca dari WA dari Ustadz Fulan, kemudian Ustadz ini dapat berita dari Madinah, kemudian dari Madinah sana itu katakan bahwasanya ini Imam Mahdi benar ini. Namun dia nggak mau ngaku dia itu Imam Mahdi. Ulama-ulama di Madinah juga ngaku demikian. Mah gampang kalau gini, buktikan, Bu. Tanya saja sama ulama di Madinah itu, di Masjid Nabawi banyak ulama. Uang ulama di sana saya nggak pernah bicara kayak gini. Orang Indonesia jauh-jauh cuma sumbernya WA, coba lihat. Saya nggak tahu juga komunikasinya pakai bahasa apa itu loh sampai sana. Kalau mau duduk di dalam majelis ulama langsung tanya aja.
Syekh ini Imam Mahdi ini mana di sini? Katanya di Madinah ini ada. Saya diskusi sama anak-anak Universitas Islam Madinah juga. Cobalah tanya sama ini Syekh di sini. Ada yang bilang kayak gitu? Nggak ada bicara sama sekali. Ini jauh-jauh orang Indonesia ngomong. Orang Indonesia pinter-pinter banget lah pokoknya. Ngomong jauh-jauh sekali coba. Itu sudah lewat berapa samudra itu. Sini sudah dapat berita. Sana diam-diam aja. Nggak jadi viral di sana. Seharusnya di sana lebih viral lagi daripada di sini. Sini luar biasa. Emang nggak usah gelisah dengan berita-berita kayak gitu. Itu berita ngawur aja di ini aja. Berita-berita aneh aja, nggak usah ini. Skip aja bu. Nggak usah pedulikan itu. Suatu waktu saya ingin ada tulisan tersendiri itu untuk karena sudah itu kalau dulu kebiasaan saya itu kalau lihat berita kayak gini saya sudah rentetan tulisan sudah keluar itu. Saya masih sabar-sabar aja sekarang ini. Kalau dulu kalau ada pemikiran kayak gitu, sudah berlembar-lembar itu tulisan keluar. Waktu ada orang yang jadi kiai atau kemudian murtad, kemudian kasih subat macam-macam gitu. Itu sudah tulisan sudah keluar itu. Sekarang saya masih sabar-sabar aja ini. Nanti ada tulisan tersendiri itu. Karena terlalu ngaco itu kalau zaman ini kayak gitu ngomong masalah Imam Mahdi, ngomong masalah Dajjal, ngomong nanti Imam Mahdi dibayar tahun 2020, nanti dikaitkan dengan Raja Salman lagi. Tentukan Raja Salman itu dari mana lagi? Saya itu bingung orang Indonesia ini. Nanti Raja Salman punya 3 anak, nanti kemudian 3 anak ini berselisih, berebut tahta. Nanti Raja Salman meninggal dia bilang tahun 2020. Kalau nggak meninggal gimana? Mau bicara apa lagi coba? Kok pengen orang mati segera gitu loh? Kalau nggak meninggal gimana? Kok bisa diprediksi kayak gitu? Ada pertumpahan darah, dikaitkan Hajar Aswad, ditarik garisnya sampai ke Wamena. Nabi pernah ngomong Wamena dari dulu. Logis aja gitu loh. Apa Nabi dari dulu pernah kenal Wamena gitu yang di sana? Masuk logika enggak? Wamena sudah dikenal oleh Nabi berarti kan dari dulu kan? Saya cuma bilang saja Allah sampai ke Wamena ditarik garis dari Hajar Aswad gitu. Tarik garis gampang aja, saya bisa tarik juga di Google gitu, saya bisa tarik. Kok bisa sampai di Wamena? Pertumpahan darah, benar kan pertumpahan darah? Kau kaitkan baru kejadian sudah terjadi, kenapa enggak dari dulu dikaitkan gitu loh? Sebelum ada pertumpahan darah di sana. Nyambungnya gimana? Apa-apa dikaitkan. Aliran cocokologi. Dulu sudah saya pernah kritisi tentang masalah masjid pakai simbol segitiga itu, apa-apa dipermasalahkan segitiga. Nah, sekarang muncul lagi subat baru lagi. Itu harus karena ibu-ibu pada gelisah semuanya. Wah Ustaz sebentar lagi kiamat. Nggak ada apa-apa sudah. Imani aja yang ada aja yang kita tahu dalilnya. Yang kita nggak tahu nggak usah banyak peduli tentang itu. Cuek aja bu. Nanti kaitannya nanti sampai ujung-ujungnya presiden lagi, presiden Indonesia. Ya, macam-macam aja apa-apa dikaitkan gitu. Nggak boleh lancang melebihi Allah dan Rasul. Berhenti di situ. Nah, maka saran saya kepada ibu-ibu juga, kalau mau ikut kajian, nggak usah ikuti kajian akhir-akhir zaman kayak tadi itu. Akhir zaman itu pelajari dari hadis umum aja bu. Selesai. Saya punya kajian sudah lengkap ada di website saya, sudah tulis lama sekali itu. Itu nggak akan berubah itu tulisan itu. Karena sudah ada dalil-dalil banyak sekali. Ada saya bahas Imam Mahdi, ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, lengkap itu. Ya, sudah ada semuanya. Itu sudah dalil-dalil paten, itu nggak bisa diutak-atik lagi dalil ini. Itu karena keyakinan akidah, dalil ini nggak akan berubah. Namun tidak ditentukan tahunnya tahun berapa, nggak ditentukan. Ya. Sekarang Imam Mahdi lagi jihad di Suriah, dia lagi jihad itu di sana. Tahu dari mana juga itu lagi jihad di sana. Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, ini berita-berita di YouTube itu mendingan ibu matikan semua aja kalau nggak mau dengar berita kayak gitu. Apa adanya aja lah. Mendingan kayak Simba itu loh, cuma mikir sawah saja. Enak banget hidupnya itu bu. Iya kan? Cuma mikir sawah. Oh sudah hujan sudah turun ya. Sudah
nandur, sudah enak banget hidupnya itu daripada hidup ibu-ibu mikir sana sini. Kalau hidup dengan para petani itu enak banget. Kok dia bisa pergi pagi, pulang sore, mikir sapi, mikir tanaman, lihat yang hijau-hijau. Insya Allah kok tenang banget hidupnya itu. Sholat ya berangkat sholat gitu. Gak kayak kita gelisah terus. Sudah lu Bu, kembali ke desa aja lah Bu. Beli tanah di desa gitu. Ya, Gunung Kidul. Sama. Baru hujan aja sudah senang sekali Bu itu. Saya pas di sana saya tanya, sudah hujan apa belum? Istri nggak tahu. Padahal baru hujan rintik-rintik di luar itu. Pas hujan deras baru, oh ya Mas sudah hujan. Nah, itu hujan aja senang sekali. Turun hujan itu, wow luar biasa senangnya. Orang kota mah biasa aja. Kalau di Mekah apalagi, Mekah itu Bu, Mekah Madinah, seluruh Saudi itu setahun sekali baru hujan. Makanya mereka itu sering sholat istisqa. Kalau hujan gak turun-turun, Indonesia hujan gitu. Oh sudah di sana sudah sholat istisqa itu. Kami punya dosa apa? Padahal kalau mau dibandingkan dosa orang Saudi dibandingkan Indonesia, oh jauh sekali. Coba lihat, imam-imam itu ini sholat istisqa. Imam besar lagi. Sholat istisqa sudah pernah Bu? Belum. Sholat istisqa itu sama seperti sholat id. Caranya, takbir pertama nanti 7 takbir tambahan, nanti rakaat pertama 7 takbir tambahan, rakaat kedua 5 kali takbir tambahan. Terus sama seperti sholat id dia lakukan. Nanti ngundang di masjid, jamaah di masjid, lakukan sholat istisqa dulu, baru kemudian khutbah. Khutbahnya nanti isinya ya supaya perlindungan dosa, jamaah itu pada taubat. Lalu terakhir imam kemudian menukar kain. Orang Arab itu biasanya pakai kain kehormatan lagi, baju kehormatan di luar. Bajunya ini dia buka, dia balik, pakai yang dibaliknya. Kalau saya lagi mikir, ini Indonesia, saya nanti pakai apa gitu ya biar bisa balik baju gitu loh. Mungkin pakai jas kayaknya. Kalau sana itu ada jas panjang gitu, seperti jubah. Nah, jubahnya dia balik, dia pakai balik. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau Indonesia apa coba? Hah? Pakai sarung. Sarungnya dibalik ke piat Bu. Sana tuh pakai balik itu. Nah, itu baru. Nanti kalau nggak turun lagi, sholat istisqa lagi. Sholat minta hujan lagi. Sering banget di sana. Padahal air banyak. Airnya tahu dari mana Bu? Air Saudi. Padang pasir itu nggak ada air. Airnya dari mana? Desalinasi air laut. Penyulingan air laut itu. Ditarik dari Jeddah sana, bawa ke seluruh Saudi. Insya Allah makmur sekali. Nggak ada di sana itu PDAM mati itu nggak ada. Di sini air melimpah, PDAM bisa mati. Saya tuh nggak ada itu kayak gitu. Tap nyala terus saking makmurnya itu. Jadi kesimpulannya nomor 3 apa? Tidak boleh mendahulukan perkataan manusia dibanding perkataan Allah dan Rasulnya. Namun poin ketiga ini bukan berarti kita mengenyampingkan perkataan ulama, enggak. Kadang dalam masalah penafsiran, dalam masalah penjelasan, atau kalau kita sering ketemu itu dalam masalah fikih, nanti yang kita bahas nih. Ya, kita butuh penafsiran para ulama untuk ini. Selama itu hasil ijtihad, tidak ada dalil tegas di situ, boleh para ulama berijtihad. Boleh para ulama itu berpendapat. Kita sering nanti bahas fikih yang dalam buletin ini, dalam Safinatun Najah itu sering ketemu kayak gitu. Oh, ulama ijtihad dalam masalah ini. Oh, ulama berkesimpulan dalam masalah ini. Nah, mereka sebutkan seperti itu. Bukan berarti kita menihilkan ulama, nggak boleh menihilkan ulama. Ulama itu membantu kita untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Sehingga tidak boleh kita katakan tidak boleh bermadzhab sama sekali. Masih boleh kita itu bermadhab, ya, atau pelajari seperti ini buku madhab Bu namanya. Ini buku madhab Syafi'i. Masih boleh. Bukan berarti nihilkan sama sekali. Oh, nggak boleh sama sekali itu ikuti perkataan ulama. Oh, enggak. Justru ulama itu tafsirkan perkataan Allah, tafsirkan apa maksud hadis-hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada dalam beberapa hal saja, nggak banyak, beberapa hal saja. Oh, ini kurang tepat, mungkin pendalilannya kurang pas. Oh, ini menyelisih dalil yang kuat, mungkin belum mengetahui dalil ini para ulama. Namanya saja manusia. Namun tetap ada bentuk penghormatan kita pada ulama. Ya. Jadi pernyataan nomor 3 ini bukan berarti anti madhab. Mazhab tetap ada. Yang penting dalam bermazhab itu tidak fanatik. Ya, tidak fanatik buta gitu. Oh, pokoknya ini yang paling benar, yang lainnya itu salah. Oh, nggak boleh. Oh, Syafi'i yang paling benar, yang lainnya itu salah. Oh, nggak boleh. Ya, tetap masih melihat pendapat yang lainnya. Makanya kalau kajian fikih biasanya saya paparkan nanti satu pendapat misalnya mazhab Syafi'i, saya bandingkan dengan pendapat yang lainnya untuk memudahkan ibu. Oh, ini kurang tepat, Bu. Ya, kita lihat pendapat yang lainnya. Namun kalau saya nganggap biasa saja, oh ini nggak ada masalah, pakai pendapat itu. Contoh misalnya kita temukan kemarin, muntah kok bisa najis. Dalil tegas nggak ada, Bu. Namun mereka kiaskan. Kalau kotoran yang keluar dari belakang itu perubahan makanan itu ketika diolah dalam usus kemudian keluar bentuknya berbeda, maka muntah juga demikian. Muntah ini makanan masuk dalam perut diolah kemudian keluar lewat mulut. Maka sama seperti sesuatu yang keluar lewat belakang. Kalau yang kotoran keluar lewat belakang itu najis, maka yang lewat mulut juga dikatakan najis karena sudah berubah. Ya, beda kalau masih tetap. Nah, itu para ulama simpulkan kayak gitu. Ada kias namanya. Mana dalilnya Ustaz Al-Quran? Mana dalilnya hadis? Oh enggak, itu dalilnya kias. Pengkiasan. Pengkiasan itu penganalogian. Penyamaan hukum. Ada suatu masalah yang sudah ada, kemudian mereka misalkan dengan itu. Jadi sekali lagi poin nomor 3 bukan berarti kita anti madhab. Terus kita lihat lagi poin nomor 4. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Garis bawah itu, Bu, kemurnian tauhid. Jadi ngajinya itu akidah tauhid, akidah tauhid, akidah syirik gitu. Nanti pelajari akidah, pelajari tauhid, pelajari syirik. Putar-putar di situ saja. Nanti dia bahas fikih, dia bawa lagi ke masalah akidah. Bahas ini, bawa lagi ke masalah akidah. Bahas tafsir, bawa lagi ke masalah akidah. Konsennya akidah, Bu. Maka poinnya di sini dikatakan senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Coba lihat, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Seperti berdoa. Berdoanya berarti hanya kepada Allah. Enggak datang ke kubur minta-minta dikubur pada orang soleh, enggak. Atau tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia juga enggak. Atau menganggap afdol kubur itu digunakan untuk berdoa daripada di masjid. Dia enggak punya keyakinan gitu. Berdoanya itu kepada Allah. Menganggap semua tempat boleh digunakan untuk berdoa. Kemudian yang kedua, memohon pertolongan baik dalam kondisi sulit maupun lapang. Berarti dia memohon pertolongan terkhusus pada hal-hal yang jadi khususan bagi Allah. Dia minta hanya kepada Allah. Juga yang ketiga, menyembelih hewan kurban. Dia lakukan itu hanya karena Allah, disajikan untuk Allah. Makanya ketika nyembelih, kita baca apa? Bismillah. Kalau kaitannya dengan kurban, Bu, wallahu akbar. Sudah pernah kita bahas ketika bahasan kurban. Kemudian dia bernazar. Bernazar juga untuk Allah, karena Allah. Bukan bernazar karena penuhi pesugihan, bukan. Karena ada nazar itu karena penuhi pesugihan atau permintaan dari yang jaga suatu tempat baru dia tunaikan nazar untuk penuhi hajat-hajatnya. Dia bernazar karena Allah. Terus dia bertawakal, tawakalnya juga kepada Allah. Lalu berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Dan dalam berbagai ibadah lainnya yang kesemuanya itu menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiyah yang benar. Jadi tauhid itu jadi dasar terlebih dahulu sebelum tegaknya bangunan Islam. Sebelum tegaknya negara Islam. Saya gambarkan akidah atau tauhid itu seperti ini, Bu. Seperti rumah punya pondasi. Kenapa kok dibahas pemurnian tauhid dulu?
Bu, yang namanya rumah itu harus ada pondasi kuat dulu. Pondasi inilah maksudnya tauhid. Kalau dalam bangun Islam itu tauhid, akidah, iman. Baru nanti di sini tegak tiang-tiang. Tiang baru berdiri. Nanti ada perintah-perintah, larangan-larangan. Nah, tauhid dulu dibenarin nih. Baru nanti tiang-tiang ini ada rukun-rukun Islam lainnya. Ini bisa dijalankan mudah. Baru kemudian mikir yang lebih tinggi lagi, atap. Atap itu lebih tinggi lagi. Nah, ini misalnya atap ini ujungnya negara Islam misalnya. Negara Islam ini ada, setelah ini tegak dulu, baru bangunan Islam itu dikasih atap. Jadi nggak boleh mikirnya atap dulu, mikirnya negara Islam dulu. Terus pondasinya tauhid nggak kuat. Iman belum kuat, Bu. Kalau ini masalah, ya ini tentu masalah, apalagi yang di atasnya. Coba kalau belum dibina tauhid misalnya, suruh gampang aja, pakai jilbab aja lah. Ya, pakai jilbab aja lah. Iman belum ada. Terus negara wajibkan pakai jilbab. Apa yang terjadi, Bu? Wah, berontak itu warga. Berontak itu rakyatnya karena iman belum ada. Maka yang dimaksud firqatun najiyah di sini prinsipnya dia konsentrasi di sini dulu. Pondasi dulu kuatkan nih. Baru nanti kalau dikasih tahu tentang jilbab, nah itu baru mau nurut. Dikasih tahu tentang yang haram-haram, pekerjaan haram, harta haram, riba, nah itu baru nurut. Sampai tauhidnya dulu. Tauhidnya belum benar, wah belum bisa itu, Bu. Jadi penguatan iman terlebih dahulu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, lihat, sebaliknya golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negara-negara Islam, di negeri-negeri Islam. Jadi mereka anti syirik. Sebab hal itu merupakan konsekuensi dari orang yang bertauhid. Berarti konsekuensi dari tauhid ini dia harus meninggalkan syirik. Ini namanya konsekuensi, Bu. Kok sudah pelajari tauhid, sudah pelajari iman, kok syiriknya masih jalan? Wah, itu tanda tanya besar. Itu nggak jalanin konsekuensi. Kok masih percaya mitos-mitos, masih percaya khurafat, masih percaya takhayul? Wah, itu perkara besar itu. Konsekuensi dari dia bertauhid harus tinggalkan syirik. Terus lihat, tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan perkara tauhid ini dan tidak mau memerangi kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Maka suatu negeri tidak akan capai kejayaan sampai mereka itu memperhatikan tauhid. Bu, bisa jadi maksiat di negara-negara itu hampir sama semuanya. Perzinahan ada, minuman keras juga ada. Sampai negara kayak Saudi Arabia juga bisa ditemukan kayak gitu, Bu. Ibu sudah sering dengar berita-berita itu saat ini, macam-macam itu di sana. Itu baru diekspos saja saat ini sebenarnya. Namun apa bedanya Indonesia dengan mereka itu apa? Coba lihat. Kalau di sana ada dukun paranormal, nggak dibiarkan hidup. Alias apa, Bu?
Ya, hukuman eksekusi mati. Nggak ada situ dukun paranormal dibiarkan hidup, itu nggak ada. Kalau kita di Indonesia gimana? Oh, masuk TV. Bu, itu masuk TV, Bu. Siaran khusus ada, dia ada sendiri siaran khusus, mau dibuat siaran dia 1 jam sendiri ada. Iya kan? Oh, kalau di sana sudah diincar itu sama polisi amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak dibiarkan hidup itu. Sampai pernah ada cerita itu, dukun, ya, dia punya jin banyak. Namun jinnya itu, lihat, jinnya walaupun banyak, polisi tetap masih bisa nangkap dia. Kemudian ditanya sama dukun ini, kenapa waktu itu kamu kok bisa ditangkap itu, kenapa? Kamu punya jin itu banyak. Dia jawab, wah, jin-jin saya itu nggak ada yang nolong saya ketika saya ditangkap sama polisi. Terus polisi jawab, kamu tahu nggak saya baca apa ketika saya itu keluar mau nangkap kamu? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jinmu itu nggak ada apa-apanya. Itu dukun luar biasa itu, ribuan jin punya, Bu. Kalah cuma dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. KO dia. Coba kalau polisi Indonesia kayak gitu itu ya. Ini dukun-dukunnya aja KO itu. Cuma bacaan sederhana aja, doa keluar rumah. Itu yang punya dukun, yang punya jin banyak. Wah, kalah itu. Harusnya kan jinnya beritahu kan, Pak polisi mau datang menangkap kamu. Jinnya nggak beritahu. Ketangkaplah tadi dukun tadi, coba lihat. Ketangkap dukun tadi cuma gara-gara bacaan apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Saking kuatnya tauhidnya itu loh, Bu. Maka dikatakan di sini mau dapat pertolongan kalau bertauhid, tinggalkan kesyirikan. Ini baru dapat pertolongan Allah. Jadi firqatun najiyah, golongan yang dapat pertolongan, yang selamat. Dalam hal ini kita perlu menengok suri teladan dari para rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah melimpahkan selawat dan keselamatan kepada mereka semuanya. Berarti kesimpulannya 2 untuk hari ini. Yang pertama, mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya daripada perkataan manusia. Yang kedua, prinsip dakwahnya memurnikan tauhid dan meninggalkan syirik. Jadi kalau prinsip ibu kalau mau ngaji mudah, Bu. Coba lihat ustadznya, pengisinya itu konsennya bagaimana itu. Dia itu pro tauhid, anti syirik atau tidak? Kalau kok malah dia itu pro syirik, anti tauhid, wah serba masalah, Bu. Ibu keluar dari situ sudah klinik-klinik lagi. Ibu hijrah kembali lagi ke lubang lagi yang sama. Ibu sudah pindah ini dari maksiat nih ya. Ibu balik lagi ke lubang lebih parah lagi. Kalau Ustaz saya ini tobat nih, saya tinggalkan ini maksiat saya itu dulu. Ibu salah masuk lagi di situ. Maka kalau mau ngaji, lihat, perhatiin tuh, lihat ustadznya ini konsennya bagaimana. Dia pro tauhid, anti syirik enggak? Jangan-jangan sebaliknya, pro syirik. Ya, dia ajarkan ya jimat-jimat, raja itu enggak apa-apa, itu raja enggak apa-apa, pakai aja di rumah, lindungi rumah. Wah, sudah masalah, Bu. Ibu hijrah, jilbab sudah besar ya, kemudian sudah berubah, masuk lagi lubang lebih parah lagi dulu, Bu. Dulu itu mungkin ya mau dimakan singa, ini masuk yang lebih parah lagi daripada singa, Bu. Karena sudah masuk dalam syirik lagi. Hijrahnya salah jalan. Karena salah dalam memilih guru. Wallahu a'lam bishawab. Buka buletin. Kembali ke masalah sholat. Nanti Bu, pertanyaannya nanti. Kita bahas uzur sholat kemarin ya, tentang tidur dan lupa. Sampai poin nomor berapa? Qada sholat sudah kita bahas. Qada sholat berarti mengerjakan sholat di luar waktu. Terus keempat sekarang? Sekarang keempat apa kelima? Sekarang kelima.
Di sini dikatakan hendaklah membangunkan orang yang masih tidur. Kalau dia sampai meninggalkan yang wajib, Bu, berarti membangunkan orang yang tidur ini jadi hukumnya wajib. Ya, sholat subuh wajib nggak? Wajib. Berarti membangunkan untuk sholat subuh bagaimana? Wajib. Kalau yang dibangunkan ini untuk perkara yang sunnah, berarti membangunkannya juga sunnah. Sholat tahajud wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti membangunkannya cuma sunnah saja. Yang wajib tadi bangunkan sholat subuh. Disunnahkan membangunkan orang yang masih tidur, lebih-lebih lagi jika waktu sholat hampir habis. 5 menit lagi matahari terbit. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat 2. Kan bangunkan orang kan tolong menolong dalam kebaikan untuk wujudkan ketakwaan. Bu, bangunkan anak untuk sholat subuh itu lebih penting daripada bangunkan anak untuk pergi sekolah. Kaitan pergi sekolah tadi, Bu, itu untuk urusan dunia anak. Sedangkan bangunkan untuk subuh untuk urusan apa, Bu? Akhirat. Itu untuk selamat dari neraka. Kalau tadi dia cuma telat saja, paling dengan gurunya aja nanti masalahnya. Namun kalau ini, wah ini masalah surga neraka ini, Bu. Padahal orang tua diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan kalau perintah untuk bangunkan ini lebih besar, Bu, daripada tadi untuk sekadar dia itu sekolah, dia itu les, dia itu olahraga, dia itu main-main dan seterusnya. Lebih penting untuk bangunkan sholat. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa sholat malam, sedangkan Aisyah melintang di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidur melintang di hadapan Rasul. Kiblat mana kiblat, Bu, di sini? Sana ya. Nah, di hadapan Rasul di sini nih. Nah, Aisyah melintang di depan. Saking kamarnya kecil, Bu. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW mau turun, mau sujud, nah, dia pegang kaki Aisyah. Maksudnya kakinya yang selonjor tadi ditarik. Dia tarik kakinya. Ketika Rasulullah SAW bangkit lagi ke atas, pegang lagi kaki Aisyah supaya selonjor lagi. Masya Allah, mesra banget ya. Kayak gitu masih peduli sama istri. Kalau sudah biarin aja kakinya kayak gitu. Tarik lagi gitu. Ya. Kakinya turun lagi. Berarti bersentuhan nggak suami istri? Tadi bersentuhan nggak itu tadi? Lanjut sholat nggak? Batal nggak berarti wudunya? Nggak batal. Itu kesimpulan sudah pernah kita bahas. Bersentuhan suami istri. Nah terus lihat ya, Rasulullah SAW jika beliau sisa melakukan witir, Rasulullah SAW membangunkan Aisyah. Akhirnya Aisyah berwitir. Ini bangunkan untuk sholat apa, Bu? Witir. Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Berarti membangunkan untuk witir tadi sunnah. Kalau tadi yang saya sebut sholat subuh, apalagi waktunya mau habis, itu kan sholat yang wajib. Berarti membangunkannya hukumnya apa? Wajib. Kalau untuk membangunkan witir saja hukumnya sunnah. Kalau witir saja Rasulullah SAW membangunkan, apalagi untuk ibadah yang wajib. Terus yang keenam, qada sholat karena meninggalkan sholat dengan sengaja. Ustadz, saya itu setahun gak pernah sholat sama sekali, belum hijrah. Saya senang jalan-jalan terus, sholat ditinggalkan. Berapa sholat, Bu? Wah, banyak sekali. 200 hari, Ustadz. 200 kali 5 berarti berapa? Berapa sholat? 1000 sholat. Ustadz, saya tinggalkan 1000 sholat 5 waktu. Gimana ini Ustadz? Apa perlu diqadha? Nah ini kita bahas nih, Bu.
Jika seorang mukallaf yang sudah dibebankan syariat meninggalkan sholat yang sudah ada ketetapan waktunya tanpa ada uzur, maka ia berdosa. Ingat, catatan pertama berdosa dulu. Karena telah menyelisih berbagai dalil tegas yang menyatakan wajibnya sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tersebut wajib mengqadha. Ini saya lagi sebutkan pendapat Syafi'i dulu ya Bu. Ia wajib mengqadha dengan segera karena ia benar-benar meremehkan sholat hingga diakhirkan. Ia juga harus bertaubat. Dalilnya yang merintahkan untuk qadha adalah hadis yang disebutkan sebelumnya. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur maka tebusannya adalah ia sholat ketika ia ingat. Dalil hadis menunjukkan bahwa tidur dan lupa adalah uzur dan disuruh untuk mengqadha. Maka untuk orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, tentu saja mesti ada qadha. Ya Allah, 1000 sholat harus diganti. 200 hari tadi. Saat saya sholat zuhur ini untuk sholat zuhur yang hari ke-1. Terus hari ke-2 sampai hari ke-200. Kalau lupa, siapa suruh ninggalkan sholat? Lupa harinya, wah itu yang masalah besar itu. Namun saya ingin sebutkan pendapat lain. Lihat di bawahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa menjelaskan bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat dan puasa karena sengaja. Apakah perlu diqadha? Beliau rahimahullah berkata, kebanyakan ditinggalkan dengan sengaja harus diqadha. Ini kebanyakan ulama menilai sholat atau puasa yang ditinggalkan dengan sengaja harus diqadha. Sedangkan ulama lainnya menyatakan bahwa seperti itu tidak perlu diqadha. Bahkan tidak sah mengerjakan qadha tersebut setelah keluar waktunya. Kan waktunya sudah habis 200 hari tadi. Kan sudah lewat. Berarti sudah keluar waktu. Sebagaimana ibadah haji. Dan ada sabda Nabi SAW mengenai pemimpin yang sengaja mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Beliau bersabda, tetaplah kalian sholat pada waktunya. Cukup jadikan sholat kalian bersama penguasa kalian sebagai sholat sunnah. Berarti disuruh sholat tepat waktu. Walaupun ada pemimpin yang suruh sholat di luar waktu, kamu tetap sholat pada waktunya. Nggak boleh ikut pemimpin tadi. Lalu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Al-Quran dan As-Sunnah juga kesepakatan para salaf menunjukkan perbedaan antara orang yang mengabaikan sholat hingga mengerjakan sholat di luar waktu dan perbedaan orang yang meninggalkan sholat. Yang jelas, jika sholat itu dikerjakan di luar waktunya sama sekali tidaklah sah. Nah, penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah itulah yang dijadikan alasan bahwa tidak ada qadha sholat bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Terus gantinya apa kalau begitu? Apa Bu gantinya? Ini qadha enggak lah, ya sudah qadha dimaafkan tadi enggak ada qadha. Terus gantinya apa? Nah, tulis Bu. Gantinya 2. Pertama, taubatan nasuha. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Yang pertama apa? Taubatan nasuha. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Taubat berarti menyesal. Ya Allah, dulu saya kok sampai tinggalkan 200 hari tadi tidak sholat. Terus kembali saat ini kerjakan sholat lagi. Kemudian besok-besok jangan sampai meninggalkan sholat lagi. Itu namanya taubatan nasuha itu. Yang kedua tadi perbanyak apa Bu? Sholat sunnah, duhanya dia tambah, rawatibnya dijaga, tahajudnya dijaga. Ada tambahan lagi sholat sunnah wudunya, tahiyatul masjidnya, witirnya. Perbanyak sholat sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata ta'amhuha. Ikutkanlah kejelekan yang dilakukan, setelah itu lakukan kebaikan. Maksudnya tobat kayak gitu. Ikutkan lagi dengan kebaikan, tambah lagi sholat sunnah. Maka kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan sebelumnya. Namun ingatnya syarat pentingnya tadi ya, taubat terlebih dahulu.
Besok-besok jangan diulangi lagi. Terus yang ketujuh, seorang muslim mesti mengerjakan sholat pada waktunya. Waktunya sudah ada, Bu. Waktu awal, waktu akhir. Maghrib itu ada waktunya, awalnya kapan, akhirnya kapan. Isya ada waktunya, awalnya kapan, akhirnya kapan. Subuh, zuhur, asar juga demikian. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam, bahari bersembahyang tahajudlah, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maka disebutkan di sini sholat ada waktunya, liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Yang kedua, gelap malam. Yang ketiga, waktu subuh. Berarti dari Al-Isra ayat 78 ada 3 waktu, Bu. Al-Isra 78. Situ disebutkan 3 waktu sholat ya. Saya sebutkan waktunya ya. Ketika matahari tergelincir, setelah matahari tergelincir, namanya dulu kisyamsi. Yang kedua, ila ghasaqil lail, gelap malam. Ghasa, go. Ghasaqil lail. Yang ketiga, subuh. Sini lagi bicarakan waktu sholat. Lihat, membicarakan setelah matahari tergelincir. Ini ada 2 sholat. Matahari sudah di atas kepala, tergelincir ke barat. Itu ada 2 sholat, zuhur dan asar. Terus ketika gelap malam, matahari sudah tenggelam, berarti Ibu ada berapa sholat? 2 lagi, yaitu apa? Maghrib dan Isya. Nah, ketika waktu subuh sudah sholat subuh. Berarti totalnya ada berapa waktu sholat? 5. Gitu. Dan ini jadilah dalil kesepakatan ulama kalau zuhur dan asar boleh dijamak. Terus apa lagi? Maghrib dan Isya boleh dijamak. Berarti digabung satu waktu. Subuh gak ada jamak dengan apapun, karena subuh cuma disebutkan sendiri. Berarti kita hanya boleh menjamak, terserah mau milih di sholat zuhur atau asar, di waktu zuhur atau waktu asar. Kalau malam berarti maghrib atau isya. Gak boleh asar gabung maghrib, karena sudah beda.
Yang satu tadi liduluki syamsi, yang satu ghusakil lail, beda Bu. Nggak boleh digabung tuh. Jadi nggak ada nanti yang telat, wah saya sholat asar Bu, saya kerjakan langsung pas maghribnya, wah nggak bisa. Asar waktu asar, maghrib ya di waktu maghrib. Beda. Yang satu masuk dulu ke syamsi, yang satu sudah gelap malam, ghusakil lail. Jadi surat Al-Isra ayat 78 ini menunjukkan ada jamak sholat, dan ini ijma, kesepakatan ulama. Zuhur dijamak dengan asar, terus maghrib dan isya. Gak bisa yang lainnya Bu. Wallahu a'lam. Selesai untuk pembahasan uzur sholat. Setelah itu bisa masuk tanya jawab. Kemarin masih ada pertanyaan pas di Raos ya. Untuk buku sholatnya masih diperbaiki karena ada beberapa salat cetak. Nanti bisa dapatkan lagi nanti kalau di tablik akbar berikutnya insya Allah. Karena mau dicetak ulang lagi. Masih dalam proses perbaikan. Alhamdulillah sudah 5 tahun ini saya mu'allaf. Ba'da sholat saya selalu mendoakan dan mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Namun berbeda akidah dengan saya. Apakah saya berdosa Ustadz mendoakan kedua orang tua yang berbeda akidah? Kalau sudah berbeda keyakinan, wallahu alam, sudah tidak bisa lagi kirim doa seperti itu. Kalau masih hidup maka punya kesempatan untuk mendakwahi. Sekarang pikirkan untuk yang masih hidup, mudah-mudahan dapat hidayah. Anak-anak juga dijaga baik-baik, dikuatkan imannya supaya mereka terus tetap dalam keadaan Islam. Ustadz, kalau ikut arisan dan mendapat arisan, kemudian yang mendapat arisan ketempatan arisan di bulan berikutnya, pertanyaannya, apakah benar sajian hidangan dalam arisan itu terhitung riba? Bu, dalam masalah riba ada kaidah yang perlu diingat. Jika ada tambahan dalam utang piutang dan itu sifatnya adalah suatu kewajaran, bukan suatu kesengajaan untuk menambah di situ, suatu kewajaran. Misalnya, konsekuensi dari pinjam uang, saya yang minjam, maka saya punya tugas untuk jaga uang ini. Ya, saya punya tugas untuk jaga uang ini. Itu namanya kemanfaatan yang diterima juga oleh orang yang meminjamkan uang. Uangnya terjaga. Manfaat ini adalah suatu yang wajar. Maka manfaat seperti ini tidak masuk dalam kategori riba. Dan bentuk tadi ketempatan arisan terus melayani tamu kan kasih makan, itu kan juga suatu yang wajar. Dan nanti kan memberikan makannya juga yang wajar-wajar saja. Dia tidak maksud istimewakan, wah nanti yang ini karena tamu saya datang ini dia beri pinjaman kepada saya istimewakan makanan istimewa, enggak. Itu juga makanan yang wajar-wajar saja. Maka konsekuensi dari ketempatan arisan berarti dia layani tamu. Melayani tamu seperti ini suatu yang biasa, maka tidak digolongkan sebagai hal riba. Nanti bisa baca di buku saya, kaidah tentang masalah riba itu ada di buku Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Ada contoh seperti ini saya berikan dalam kaidah-kaidah yang ada dalam buku. Apakah seorang muslim terbersit pikiran untuk murtad? Apakah sudah termasuk murtad? Belum. Kalau dia masih ragu-ragu, ya belum azamkan, belum tekadkan maksudnya. Belum tekadkan untuk murtad berarti belum. Namun ada masalah kalau imannya sudah ragu-ragu, bahaya. Kalau imannya sudah ragu-ragu tentang keimanan kepada Allah, Rasulnya ragu-ragu, berarti tidak yakin lagi. Nah itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Bagaimana hukumnya menjadi PNS? Karena saya ingin daftar Ustadz. Boleh saja. Yang penting di bidang pekerjaan yang halal. Bagaimana hukumnya memotong uban, tidak mencabutnya? Kalau itu maksudnya memotong rambut, tidak ada masalah. Memendekkan rambut tidak ada masalah.
Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai cerita viral layangan putus? Apakah sesuai syar'i? Apalagi suami menikah lagi tanpa izin istri, sedangkan ketika menikah lagi membohongi istri dan menghilang tanpa kabar. Dosanya dosa suami. Hilang 12 hari kan? Dan kenapa Ustadz tidak ada keinginan untuk itu? Nggak ada saya bikin layangan putus. Nggak berani. Mendingan jaga yang sudah ada daripada layangannya putus kejar-kejar lagi. Bingung cari di mana. Capek. Kayak saya nggak ada kerjaan lain aja bu. Selalu orang tanya, saya bilang kayak saya nggak ada kerjaan aja, kayak gini aja sudah kerepotan tiap hari. Kan ada yang bantu, nambah-nambah kerjaan bu. Aduh, tanya tentang fitness ditunda dulu. Cara mengqadha sholat untuk anak saya meninggalkan sholat isya karena tidur sebelum isya dan bangun pas azan subuh. Kalau mau melatihnya bu, ketika dia bangun azan subuh, maka suruh sholat isya dulu. Walaupun kan dia misalnya belum balik, namun untuk mengajarkan kayak gitu, suruh sholat isya dulu, biar dia tahu, oh sholatnya harus diganti nih karena ketiduran. Lalu baru setelah itu dia melaksanakan sholat subuh. Saya mengikuti program penelitian yang diselenggarakan kampus dan mendapat dana dari pemerintah untuk melakukan penelitian tersebut. Namun dananya tidak 100% cair dulu. Sistem dari pihak kampus terlebih dahulu menurunkan dana 80% untuk digunakan penelitian sampai akhir. Dan dana 20% belum turun. Setelah selesai penelitian, kami yang melakukan penelitian diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan disuruh menghabiskan dana 100%, sedangkan dana baru turun 80%. Kemudian pihak kampus menginstruksikan untuk manipulasi. Bohong berarti. Nah, kalau dia manipulasi tadi tidak boleh, maka coba di lobby dulu, 20% tadi itu diturunkan, biar nanti anggarannya benar-benar keluar 100%. Wallahu a'lam. Mohon video di YouTube Romeso TV dilengkapi lagi atau diupload ulang karena beberapa video di private dan terpotong tidak full. Terus untuk kajian di Sekar Kedaton. Iya, nanti yang belum masih private itu masih dalam daftar schedule bu. Jadi ada batasan schedule tiap hari itu berapa video. Kayaknya YouTube sudah capek itulah ya nih video-video. Karena satu hari 3 video itu bu, sudah banyak sekali. Soalnya saya kajian bisa satu hari 3 kali, 4 kali. Yang editor juga kewalahan. Jadi memang butuh ngantri. Ya mudah-mudahan nanti video di Sekar Kedaton atau dari Ras Jogja bisa segera diupload semuanya. Aduh, ini curhat sebentar. Benarkah seorang laki-laki atau suami menanggung dosa istrinya, ibu kandungnya, anak perempuannya, adik atau kakak perempuannya, meskipun anak, adik, kakaknya sudah menikah? Kalau sudah menikah berarti sudah berpindah perwalian bu. Ini punya anak perempuannya, sekarang di bawah suami. Maka yang tanggung jawab penuh siapa sekarang? Suami. Adik perempuannya juga demikian, suami punya tanggung jawab penuh, dia nggak lagi. Dia cuma memberikan nasihat, saran saja. Sedangkan tanggung jawab penuh untuk ingatkan, mutlak tanggung jawab siapa nanti yang berada di atasnya. Apakah boleh melaksanakan sholat isya dilakukan di akhir dengan menggabungkan sholat tahajud? Jadi tidur dulu, baru sholat isya lanjut tahajud dan witir. Sudah saya singgung kemarin bu. Sholat isyanya ditunda-tunda, akhirnya bangun jam 2, jam 3. Lantas bangun sekalian dengan apa? Tahajud. Kemarin waktu sholat isya batasannya kapan bu? Nisful lail, pertengahan malam. Hitung tengah malam itu sekitar 5 jam. 5 jam ditambah jam 6 misalnya maghrib, berarti sekitar jam 11. Maka sekarang perbaiki waktu isya kalau bisa sudah selesai sebelum jam 11. Ustaz, bagaimana jika anak yang sudah balik sudah dibangunkan sholat tapi tidak mau bangun? Berkali-kali dibangunkan tetap tidak mau bangun. Apakah orang tua boleh bersikap keras? Kadang-kadang mesti keras bu. Atau bangunkannya pelan-pelan dulu, bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ditarik tangannya.
Jangan cuma ibu tuntun aja. Nanti dia nggak bangun-bangun, ditarik gitu. Nanti kan dia sudah sendiri tuh jalan. Dibiasakan kayak gitu dulu. Nah kalau sulit, nah baru bisa dikerasi ketika itu. Niat sholat jamaah qashar apakah sendiri atau digabung? Sebentar. Kita sudah masuk jamaah belum? Belum ya, ini masih awal sholat ya. Nanti ada pembahasannya. Namun ringkasnya gini. Kalau terlambat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah, apakah setelah sholat sunnah ba'diyah? Sebentar. Misalnya saat sholat maghrib di masjid. Kalau qobliyah maghrib itu nggak terlalu ditekankan ya Bu ya. Biasanya sholat qobliyah zuhur. Biasanya kita kerepotan ketika sebelum zuhur itu. Akhirnya langsung kerjakan sholat zuhur, mungkin ikut jamaah di masjid. Nah sholat qobliyah ini ibu bisa qadha nanti setelah ba'diyah zuhur. Bisa jadi ibu pilih qobliyah dulu nanti baru ba'diyah, atau tidak, ba'diyah dulu ibu kerjakan baru qadha qobliyahnya ketika setelah sholat zuhur tadi. Anak saya sekolah di SD negeri dan besok mau diadakan acara peringatan Maulid. Sebaiknya sikap saya apakah membiarkan anak berangkat atau melarang berangkat? Wah, ini sudah aturan sekolah Bu, nggak bisa larang-larang ya. Sudah berarti beritahu saja anak tahu itu bagaimana tentang hal ini. Wallahu a'lam. Boleh tidak sholat diimami anak umur 9 tahun dengan alasan untuk murojaah, sholat bersama ibunya di rumah? Boleh nggak? Pernah saya sebut ya, ada anak sahabat usianya 6 tahun sudah mengimami sahabat senior. Yang jadi imam dia katakan, saya ketika itu usianya 6 tahun. 6 tahun itu kalau para sahabat sebut berarti 6 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Ya, 6 tahun berdasarkan kalender Hijriyah. Kalau mau ditahu selisihnya mungkin selisih 1 tahun lah. Kalau kalender Masih berarti baru 5 tahun. Karena kalender Hijriyah berarti lebih banyak kan umurnya. Nah, itu saja sudah jadi imam. Maka syarat jadi imam untuk anak-anak tidak mesti tunggu balik. Yang penting sudah tamis. Tamis artinya apa? Sudah bisa sholat. Ya, sudah bisa sholat, maka dia boleh jadi imam. Ketika sholat berjamaah, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah lagi atau cukup imam saja? Bisa jadikan bacaan imam jadi bacaan untuk makmum. Apa hukumnya membaca amin setelah baca Al-Fatihah ketika sholat sendiri? Sunnah. Boleh juga ibu baca untuk diri ibu sendiri. Gambar kartun mobil yang ada matanya apakah termasuk makhluk hidup atau tidak? Apakah matanya perlu ditutup atau tidak? Yang jelas paling aman bagian wajah itu dikosongkan. Itu paling aman. Bolehkah merutinkan baca doa perlindungan dari syirik di akhir tahiyat sebelum salam? Boleh seperti itu. Masih dibolehkan. Bagaimana mukena dengan mukena traveler berpotongan seperti gamis panjang tanpa penutup kepala? Terdapat lubang lengan atau bentuk lengan panjang, diizinkan atau tidak? Lengannya ibu tidak keluarkan. Lengan ibu masukkan dalam jilbab tadi atau dalam mukena atas ya, dimasukkan dalam atas tadi. Karena bagian lengan ini jangan sampai keluar untuk mencegah terbentuknya lekuk tubuh. Lekuk tubuh sebisa mungkin kalau untuk ibu-ibu dihindari kalau lagi sholat.
Apakah zikir pagi boleh dibaca sebelum sholat subuh? Tunggu masuk sholat subuh dulu, Bu. Masuk subuh baru kemudian baca zikir pagi. Misal dibaca setelah sholat tahajud, belum, itu belum waktunya. Dua lagi ya. Ana bertanya, Ana bekerja sebagai tenaga medis yang sering juga shift malam dan semalaman tidak tidur karena menjaga pasien. Bagaimana jika saya ingin sholat tahajud namun saya belum sempat tidur sama sekali? Berarti tidak jadi sholat tahajud namun jadi sholat malam. Karena kalau disebut tahajud kalau didahului dengan tidur terlebih dahulu. Hukumnya melaksanakan umroh atau haji tapi masih punya utang atau tanggungan kepada orang lain, entah utang suami atau utang diri sendiri. Selama utangnya tidak jatuh tempo, maka masih boleh di situ karena belum jadi kewajiban. Namun kalau utangnya lagi ditagih terus ibu malah berangkat umroh atau haji, maka lebih didahulukan apa? Nyaur utang. Saya biasa haid 8 hari, tapi misal di hari 6 telah berhenti darah yang keluar, apakah saya bisa langsung mandi besar atau menunggu sampai 8 hari? Kalau sudah ada tanda-tanda jelas dan siklus agak terganggu, bisa pakai patokan 6 hari tadi, tidak mesti tunggu 8 hari. Wallahu a'lam. Terakhir, sering kita mendengar didiklah anakmu sesuai zamannya. Diartikan zamannya beda zaman Nabi. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Kalimatnya diubah, didiklah anakmu sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu aja. Apakah mengucapkan selamat ulang tahun itu dosa? Happy Milad misalnya ya, bisa juga itu. Tidak perlu. Apakah boleh ikut BPJS? Kalau terpaksa itu karena keterpaksaan. Namun kalau tidak dipaksakan mendingan tidak ikut karena sama saja dengan ikut asuransi. Wallahu alam, kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi Rabu ketiga dengan kelanjutan bahasan kita Fiqhun Najiyah maupun fikih tadi. Demikian kita cukupkan.